Indonesia dikenal dengan sangat kaya, dengan beraneka ragam kekayaan yang terdapat di dalamnya. Dan seperti pada video kali ini, sesuai dengan konten dari channel YouTube Jimmy Dirga, maka kita akan fokus untuk mengulas kisah-kisah hantu yang ada di Indonesia. Selain memiliki wajah dan juga bentuk yang sangat menyeramkan, ternyata beberapa dari mereka juga memiliki masa lalu yang sangat kelam. Berikut merupakan ulasan singkat mengenai hantu-hantu yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah pocong. Mari kita memulai dengan hantu yang sangat populer di Indonesia yang satu ini. Dan pastinya kalian tahu seperti apa wujud dari hantu ini. Ya, nama hantu satu ini adalah pocong. Sosok mayat yang dibalut menggunakan kain kafan ini sekilas mirip seperti guling yang berwarna putih. Banyak sekali kisah yang beredar mengenai sosok hantu yang satu ini. Namun ada satu kisah yang mengatakan bahwa pocong berasal dari jasad seorang yang sudah meninggal, akan tetapi lupa untuk dibuka tali pocongnya pada saat ia hendak dikebumikan. Alhasil, sebagai bentuk protes dari jasad tersebut, maka ia pun menjelma menjadi pocong dan menghantui orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada salah satu keunikan yang dimiliki oleh hantu ini, adalah caranya berjalan dengan cara melompat-lompat dari satu tempat ke tempat yang lain. Sementara untuk penggambaran wajah sendiri, hantu ini sangatlah bervariasi. Ada yang menyebutkan bahwa pocong memiliki wajah yang rata, hitam, atau bahkan tidak memiliki mata. Yang kedua adalah sundel bolong. Kamu pastinya sudah tidak asing lagi bukan dengan hantu yang satu ini? Ya, dia adalah sundel bolong. Hantu ini sendiri digambarkan memiliki lubang yang berada di punggungnya. Sundel bolong sendiri diadaptasi dari negara tetangga yaitu Malaysia. Tapi apakah kalian tahu penyebab kenapa dia bisa memiliki nasib yang seperti itu? Konon katanya, sebelum dia meninggal dia masih dalam keadaan hamil. Namun ada laki-laki yang tidak bertanggung jawab yang kemudian memperkosanya hingga tewas. Dan ada juga yang mengatakan bahwa bayi yang dia kandung pun menjelma menjadi hantu lain, yaitu tuyul. Sementara sang ibu pun akhirnya menjelma menjadi sosok hantu yang dinamakan sundel bolong, yang sangat gentayangan demi membalaskan dendamnya kepada orang-orang. Seakan masih belum cukup seram dengan sosok hantu yang satu ini, banyak dari masyarakat pun juga yakin bahwa lubang yang ada pada punggung hantu ini dipenuhi dengan belatung. Yang ketiga adalah kuntilanak. Siapa yang tidak merasa ngeri apabila melihat atau bertemu dengan sosok hantu yang satu ini? Hantu perempuan yang satu ini sendiri digambarkan sosok wanita yang menggunakan gaun berwarna putih, memiliki rambut yang sangat panjang, serta matanya yang berwarna merah. Menurut banyak kisah serta kepercayaan dari masyarakat, hantu ini sendiri sangat suka untuk mengganggu anak kecil, serta perempuan hamil. Lalu apa yang menjadi dasar atau bagaimana masa lalu dari hantu yang bernama kuntilanak ini? Konon katanya, pada saat dia masih menjadi manusia, dia sedang dalam keadaan hamil dan kemudian meninggal pada saat hendak melahirkan. Sehingga kemudian hantu ini pun gentayangan untuk mencari anaknya. Dan hal ini juga yang menjadi dasar dari penamaan hantu kuntilanak ini. Yang keempat adalah kuyang. Untuk kamu yang menyaksikan video ini, apakah sebelumnya kamu pernah mendengarkan nama dari sosok hantu yang satu ini? Bahkan beberapa waktu yang lalu, sosok hantu ini sempat menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, baik yang berada di dalam ataupun luar daerah. Karena makhluk atau sosok hantu yang satu ini berasal dari Kalimantan Timur, yang dimana merupakan ibu kota baru dari Indonesia. Hantu ini sendiri merupakan sosok hantu perempuan yang memiliki rambut panjang tanpa badan, namun masih ada anggota kepala serta organ dalam yang tersisa. Masyarakat sekitar yakin dan sangat percaya jika sosok hantu yang satu ini sangat haus akan darah, terutama darah bayi dan juga wanita hamil. Semua ini dikarenakan keduanya sangat bersih dari niat-niat jahat. Lalu kenapa bisa menjadi seperti itu? Menurut kisah yang beredar dari masyarakat setempat, kuyang sendiri sebenarnya merupakan manusia yang ingin menguasai ilmu hitam. Nah, untuk mendapatkan ilmu hitam tersebut, tentu saja ada harga yang harus dibayar, yaitu dengan cara melepaskan sosok manusianya pada saat malam tiba. Semakin banyak darah yang mereka santap, maka akan semakin tinggi pula ilmu yang akan mereka dapatkan. Yang kelima adalah leak.
Tahukah kalian, jika kepercayaan mengenai keberadaan sosok hantu yang satu ini sangat banyak sekali beredar di wilayah Bali dan sekitarnya. Sosok hantu yang satu ini sendiri digambarkan sebagai seorang penyihir yang sangat jahat. Jadi pada dasarnya mereka adalah manusia, akan tetapi memiliki ilmu supranatural yang sangat tinggi. Pada saat siang hari, maka Leak akan merubah wujudnya menjadi manusia normal seperti kita. Namun apabila malam telah tiba, maka dia akan kembali ke sosok hantunya untuk merampas organ tubuh manusia demi menyempurnakan ramuan sihir yang dia miliki. Masyarakat yang mempercayai akan sosok hantu ini juga sangat yakin bahwa Leak dapat merubah bentuk wujudnya menjadi sosok makhluk lain, seperti kera, harimau, ataupun babi. Semakin banyak pengorbanan yang mereka lakukan, maka akan semakin banyak pula kesaktian ilmu yang akan mereka dapatkan. Yang keenam adalah genderuwo. Oke guys, akhirnya kita bertemu dengan hantu yang kali ini berjenis kelamin laki-laki. Ya, nama dari sosok hantu yang satu ini adalah genderuwo. Kisah dari makhluk halus ini sendiri awalnya berasal dari mitos bangsa Persia dengan nama yang berbeda, yaitu Gandarewa. Sementara di Indonesia sendiri, sosok dari hantu ini memiliki postur tubuh yang sangat besar, berbulu serta memiliki taring yang keluar menjulur melalui mulutnya. Sosok hantu yang satu ini banyak sekali menempati bangunan-bangunan tua, pohon yang besar, tempat yang lembab, serta hutan belantara. Menurut kepercayaan masyarakat yang meyakini keberadaan dari hantu ini sendiri, yakin jika hantu ini berasal dari sosok laki-laki, yang dimana pada saat meninggal dia tewas dalam keadaan tidak wajar. Ngerinya lagi, sosok hantu yang satu ini dapat menjelma menjadi manusia biasa, dan bahkan bisa menghamili perempuan. Yang ketujuh adalah tuyul. Jenis hantu yang satu ini sempat populer di Indonesia karena menjadi tokoh utama atau peran utama pada sitkom di tahun 2000-an. Namun faktanya, sosok tuyul sendiri sangat berbeda dari apa yang digambarkan oleh serial komedi tersebut. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa tuyul sendiri merupakan anak dari sundel bolong. Namun tidak sedikit pula mitos tentang sosok hantu yang satu ini beredar, dan salah satunya mengatakan bahwa sosok tuyul berasal dari anak wanita yang keguguran. Oleh karena itu, sosok tuyul sendiri digambarkan dengan hantu yang sangat pendek, serta gemar dalam mencari uang. Tidak jarang juga, banyak sekali manusia yang memanfaatkan keberadaannya untuk menjadi kaya secara instan atau melalui pesugihan. Yang kedelapan adalah wewe gombel. Jangan pernah keluar setelah azan maghrib apabila kamu tidak ingin diculik oleh wewe gombel. Mungkin ketika kecil kalian pernah mendengarkan larangan tersebut melalui orang tua kalian. Namun sebenarnya, seperti apa dan siapa sosok dari wewe gombel tersebut? Menurut kepercayaan yang beredar dari masyarakat, mereka sangat meyakini bahwa sosok dari wewe gombel ini sendiri merupakan seorang wanita tua yang pada saat meninggal dikarenakan bunuh diri. Nenek gombel ini dikenal sangat suka terhadap anak kecil, sehingga ia sering menculik mereka. Namun kalian tidak perlu khawatir, karena wewe gombel ini sendiri tidak akan pernah menyakiti anak yang telah dia culik. Namun yang membuat orang-orang takut adalah sosoknya yang sangat menyeramkan. Yang kesembilan adalah jenglot. Sosok hantu yang satu ini akan sedikit berbeda dari sosok-sosok hantu yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Karena sosok hantu ini sendiri memiliki tubuh yang sangat kecil, sehingga membuatnya mirip seperti boneka Barbie. Sosok hantu yang bernama jenglot ini sendiri memiliki kulit yang berwarna gelap, seperti mumi, dan biasanya memiliki taring dan juga kuku yang sangat panjang. Setelah melakukan beberapa penelusuran, ternyata sosok atau makhluk yang satu ini banyak ditemukan di daerah Jawa, Kalimantan, dan juga Bali. Meskipun hantu ini mirip seperti boneka Barbie dan seolah-olah tidak hidup, namun banyak juga orang-orang yang percaya bahwa makhluk ini mempunyai roh di dalam tubuh mereka. Anggapan ini sendiri muncul karena rambut, kuku, serta taringnya terus tumbuh memanjang. Untuk asal-usul sendiri ada banyak kisah yang beredar yang mengatakan bahwa jenglot merupakan seorang pertapa yang sangat menginginkan kekekalan yang abadi. Dan ada pula juga yang menyebutkan bahwa
Jenglot merupakan sebuah pesugihan yang dipelihara oleh dukun. Yang ke-10 adalah Lampor. Walaupun pada awalnya sosok hantu ini sangat asing di telinga kita, namun setelah terdengar kabar bahwa akan difilmkan, masyarakat pun mulai merasa penasaran akan sosok dari hantu yang satu ini. Kemudian tergambarkan bahwa Lampor sendiri merupakan sebuah keranda terbang yang konon katanya dikendalikan oleh para pencabut nyawa. Kisah hantu yang satu ini seringkali terdengar di Jawa Tengah. Dan tidak sedikit pula yang mempercayai keberadaan dari hantu ini. Sosok Lampor sendiri seringkali berkeliaran di kampung-kampung dan akan membawa siapapun yang melihatnya. Korban dari Lampor sendiri akan mati atau kembali dalam keadaan gila. Nah, apabila kamu mendengar suara seperti suara kereta kuda pada saat malam hari, maka siap-siaplah untuk menutup mata kamu, karena bisa jadi suara tersebut dihasilkan oleh hantu yang satu ini. Oke teman-teman, dari beberapa hantu yang sudah saya sebutkan di atas, kira-kira hantu manakah yang menurut kalian yang paling seram? Silahkan untuk menuliskannya pada kolom komentar yang ada di bawah ini ya teman-teman. See you dan sampai jumpa pada video horor selanjutnya.